Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, Heeh. saya belum kenal MR kan waktu itu. Dua-duanya tuh sering nggak sehat. Nah, cuman saya tuh ngomong begini pas di dokter. Ya Allah, mudah-mudahan anakku nanti dua-duanya bisa menjadi dokter, bisa membantu orang gitu. Jadi saya kepikiran kayak gitu. Terus? Alhamdulillah sama Allah dikabul. Heeh. Dua-duanya sekarang jadi dokter juga. Dokter apa? Yang satu dokter umum. Luar biasa. Satunya? Yang nomor 2 dokter hewan. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Seperti biasa, narasumber saya di Pejuang Keajaiban ini orang-orang yang menurut saya hebat telah melewati sebuah perjuangan mencapai keajaibannya sendiri. Beliau adalah seorang mantan guru honorer dan sekarang profesinya sebagai ibu rumah tangga. Beliau juga merupakan Certified Trainer Magnet Rezeki atau CTMR. Kita sambut saja Ibu Suprapti. Apa kabar Bu Prapti? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Itu yang saya sampai hafal nih gitu ya. Udah beberapa CTMR itu kayaknya sesuatu yang wajib ya. Kalau ditanya itu jangan baik, Iya. oke, Kan sehat energinya gitu ya. harus keren. Energinya harus keren gitu Iya, ya. Harus betul, meledak-ledak. Luar biasa sekali. Bu Prapti, boleh cerita sedikit nggak? Ibu tuh dulu ngajar ya? Ya. Tahun berapa boleh tahu? Tahun 1987 sampai 90. 90 ngajar di SD Di SD. Oh di SD. Oh berarti zaman saya SD tuh. Iya, betul. Udah lama sekali ya Bu ya. Dulu cita-citanya sederhana Pak Dede. Gimana? Pengen menjadi guru SD. Pengen menjadi guru SD. Dan sudah jadi guru SD dong? Sudah waktu honorer. Waktu honorer. Betul sekali. Emang nggak mau jadi PNS waktu itu? Kepingin. Sudah daftar juga. Qadarullah belum dikabul oleh Allah. Belum dikabul oleh Allah ya. Betul. Ya cerita guru honorer banyak lah sampai sekarang juga kan yang berharap bisa diangkat jadi lagi ASN ya. atau Betul. P3K atau apapun bentuknya ya. Karena memang bukan sepenuhnya orang nyari kerjaan dan nyari uang ya. Untuk jadi guru itu ya. Betul. Pengen mengajar, pengen mengabdi. Mengabdi gitu ya, terutama ya. Mengabdi ya. Insya Allah. Iya. Oke. Bu, Ibu saat ini kan sebagai ibu rumah tangga nih, berarti full time sebagai trainer Magnet Rezeki ya Bu ya? Insya Allah. Nah, Ibu kenapa sih dulu nyari-nyari Magnet Rezeki ini? Ada apa gitu? Pertama kali saya dikenalkan oleh anak saya. Anak cerita kan, terus saya dikasih buku. Bukunya saya baca, kok bagus ya isinya ya gitu loh. Okay. Tapi waktu baca buku itu sempat gini Pak Dede, nyesel banget gitu. Padahal kita kan nggak boleh ya nyesel ya. Setelah tahu Magnet Rezeki nggak boleh? Nggak boleh. Nyeselnya kenapa? Kok baru sekarang tahu gitu loh. Nyeselnya sih itu. Oke. Tapi bersyukurnya keajaiban pertama saya malah itu. Apa? Yaitu diketemukan dengan komunitas Magnet Rezeki. Oh oke. Jadi itu sangat ajaib sekali buat saya. Ajaib sekali ya. Jadi setelah dapat bukunya, wah ini nyesal waktu itu kenapa baru sekarang gitu. Dulu. Terus akhirnya Ibu ikut training atau langsung masuk komunitas? Oh enggak, ikut training dulu kan waktu kenalnya waktu COVID. Tahun berapa? 2021? Tahun 2000 ya. COVID 2000. Oh 2000 ya. Berarti di awal-awal COVID Awal ya. COVID. 2020. Iya, betul. Ya, berarti Ibu mulai ikut training di sana. Training online. Online. Kan nggak ada offline. Ibu langsung mendapatkan sesuatu di sana setelah training itu. Kan orang biasanya gini, baca buku, banyak nih komen-komen podcast saya dan Panas atau dengan trainer sebelumnya juga. Saya udah baca tapi nggak ada keajaiban nih gitu ya. Terus saya udah nonton tapi nggak ajaib-ajaib gitu. Pada saat Ibu training online itu langsung dapat keajaiban atau gimana ceritanya? Dapatnya lebih tenang dulu yang pertama. Tenang itu penting banget ya. Okay. Soalnya kan keajaiban itu adanya kalau pas kita tenang. Oh gitu ya, kuncinya gitu ya. Betul. Kalau kita panik, Kalau kita panik, pusing, kita stres, depresi itu nggak datang keajaiban. Nggak datang keajaiban. Oh, Jadi kita memang harus tenang. Di Bu Prapti mendapatkan ketenangan dulu nih. Betul. Setelah tenang ngapain Bu? Kita prakteklah ilmunya. Praktek. Betul. Ibu ingat nggak apa yang dipraktekkan waktu itu pertama kali? Buka perisai. Ternyata ya Allah kata saya. Selama ini maksiat saya banyak banget. Makanya tadi di awal saya bilang nyesel kenapa baru sekarang gitu loh. Bersyukur sekali ya Allah. Kalau ingat waktu itu ya Allah ya Rabbi maaf. Alhamdulillah diketemukan dengan Magnet Rezeki. Terus karena waktu itu masih pandemi nggak ada offline. Pertama kali saya training ikut adiknya Panas.
Oh oke. Dokter Fikri. Waktu itu batch ke-5. Tapi karena yang saya bilang tadi kan nggak pintar IT, nggak bisa apa-apa gitu. Ya udah pokoknya saya ngikutin aja, ngalir aja gitu ya. Masih belum paham juga. Kebetulan beliau itu sering ngadain online gitu. Jadi saya ikut batch berikutnya. Ikut gitu. terus pokoknya gitu ya? Ikut terus sampai terakhir tuh sampai batch 11. Ikut 11 kali berarti? Iya, yang Dokter Fikri. Bu Prapti nggak mundur pokoknya terus ikutan sampai 11 batch? Ya, karena pengen lebih tahu lagi, lebih dalam lagi gitu untuk mempraktekannya seperti apa sih gitu. Nah, selama sampai ke 11 batch itu kan ada Pak Nas juga ngadain TOMR 1 sama TOMR 2. Online itu ya? Online juga. Dengar pertama kali suara Pak Nas nih, perasaan pernah dengar suara ini siapa gitu. Ternyata emang mirip ya sama Dokter Fikri. Kakaknya satu ini ya. Satu pabrik. Satu pabrik Panasya gitu ya. Mirip-mirip ya. Betul. Akhirnya ibu ikut tuh. TOMR berapa? Ikut. 1 atau 2? 1 ikut, 2 ikut. Oh gitu. Nah, mulai di situ tuh malah jadi lebih dalam lagi. Kan lebih detail karena itu 2 bulan Pak Dede. Oh 2 bulan. Kalau yang Dokter Fikri 3 hari. Yang malamnya ya ada Zoom-nya. Tapi kalau Pak Nas 2 bulan online. Nah, ibu kan ikut 11 Dokter Fikri, kemudian ikut 2 Pak Nas itu. Ini belajar terus kapan prakteknya? Di sela-sela belajar itu. Di sela-sela belajar. Oh oke. Selain keterangan yang ibu dapatkan dulu, ibu praktek apa sih? Apa yang buka perisai itu seperti apa sih sebenarnya dilakukannya maksud saya? Dilakukannya. Oke. Perisai itu kan dosa ya. Dosa, betul. Jadi kita harus menyadari dosa-dosa saya. Salah satunya yaitu dengan sholat tobat. Sholat tobat. Atas dosa-dosa kita sebelumnya. Betul. Kata Pak Nas apa? 1 kesalahan, 1 sholat tobat. Insya Allah berusaha ya. Mungkin namanya manusia suka ada kurang tepatnya apa, tapi insya Allah berusaha. Dengan berusaha itu alhamdulillah ada gitu. Nah, manusia itu kan ya kita dilahirkan dengan hawa nafsu dan sebagainya, berarti kan ada dosa setiap hari gitu ya. Ibu berarti sholat tobat setiap hari gitu? Insya Allah setelah itu yang diajarkan. Iya betul. Oh oke. Dulu enggak, jarang banget. Karena dulu menurut saya itu yang saya lakukan udah benar gitu loh. Tapi ternyata setelah mengenal magnet rezeki jauh banget. Banyak yang nggak benernya. Apa contohnya Bu? Maksudnya gini, dari teman-teman nih, viewer kita pasti masyarakat umum yang mungkin belum mengenal magnet rezeki nih. Sama mungkin seperti Bu Prapti nih. Saya merasa udah bener hidup baik-baik aja kok. Tidak gini, tidak gitu, tidak macam-macam, tidak melakukan kesalahan. Sebetulnya contoh, apa yang menurut Ibu dulu bener ternyata setelah ketemu magnet rezeki ini ternyata oh ini nggak bener nih. Contohnya apa? Tentang GK. Tahu GK ya Pak Demai? GK itu apa? Garis kebenaran. Oh garis kebenaran, iya garis kebenaran. Kan saya anak pertama. Kebetulan ngurus adik-adik 5. Orang tua kan merantau, jadi sering nunjukin nih. Kamu ini. Egonya gede banget gitu. Ternyata itu kan nggak boleh. Padahal umumnya sebagai anak tertua yang bertanggung jawab terhadap ini wajar gitu ya. Wajar. Menurut saya itu wajar waktu itu karena saya pengen adik saya itu benar, baik dan sukses gitu. Iya, itu sebenarnya tujuannya benar gitu bener, ya. Ternyata tapi ternyata kurang tepat. Ternyata kurang tepat. Ya Allah, yang saya lakukan pengennya baik ternyata masih kurang pas ya di situlah. Jadi saya harus menurunkan garis kebenaran. Sholat tobat ke adik-adik itu. Sholat tobat untuk adik-adik. Tapi Ibu minta maaf sih ke mereka? Minta maaf. Adik-adik kan termasuk triangle miracle kita ya. MTK kita jadi harus tetap di antara anak, orang tua, suami adik kan sama ya. Itu kan triangle miracle juga yang harus dimuliakan. Nah, di situlah rezeki kita kan. Ternyata seperti itu. Dulu suka ngatur, ya Allah maafkan saya. Iya, anak tertua kadang gitu yang ngatur. Kita ingin baik itu tujuannya, tapi kadang caranya mungkin ya yang merasa salah itu. Benar, salah banget. Ternyata tidak tepat gitu lah. Kaget gak sih adik-adiknya waktu itu? Nih apa nih gitu? Kenapa nih? Kan gak salah gitu, gimana? Kira-kira ada kaget gak dari mereka? Ya mereka ya kalau saya minta maaf ya sudah, yang udah mah ya sudah. Oh gitu. Sudah kita buka lembaran baru. Penting ya. Penting banget. Gitu, ya. Setelah itu mulai ada keajaiban selain ketenangan tadi? Alhamdulillah mulai ada.
terutama ke orang tua juga, Pak. Orang tua masih hidup? Masih, alhamdulillah masih. Dua-duanya lengkap ya? Dua-duanya lengkap. Oke. Bapak hampir 90. Ibu 70 berapa ya? 74 atau berapa? Oke. Alhamdulillah. Jadi memuliakan mereka. Insya Allah. Termasuk MTK kan emang harus. Ya, suami kerja di jalan tol. Oh, jalan tol. Masih? Sekarang udah purna. Oh, udah purna ya? 7 tahun yang lalu. Purna 10 November. 7 tahun itu berapa? 10 November tahun? 24 kurangin 7, 14 ya? Iya, 2014 berarti. Pas 2017. 2017. Kan purna pas ulang tahun kan pas biasanya. Ulang tahun. Oh, pas ulang tahun ya? Ulang tahun sama ulang tahunnya sama MR ya 10 November. Oh, gitu. Menurut saya Ibu termasuk salah seorang yang saya temuin, yang saya wawancara itu cukup panjang perjalanan trainingnya, sampai ikut 11 kali Dokter Fikri, kemudian 2 kali Ustadz Nas gitu. Terus Ibu jadi trainer akhirnya? Iya. Kenapa ingin jadi trainer? Awalnya sih nggak kepengen. Serius nggak kepengen jadi trainer. Gitu. Satu awalnya gini, ini materi bagus, isinya bagus, diajarannya di dalamnya tuh isinya pokoknya bagus, menurut saya bagus semua lah. Mudah dipahami dan relate untuk kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Makanya ada TFT kan, ya udah saya ikut aja gitu. Oke. Tapi sebelum itu kan Karputala dulu kan, tanya ke Allah boleh nggak nih ikut gitu. Dan isi Karputalanya ternyata saya nanya ke guru saya, ke senior saya, ya udah Ibu kalau mau ikut monggo silahkan. Tapi di situ isinya syiar gitu. Oh, jadi Karputala itu membuka Al-Quran, tanya ke Al-Quran, Allah melalui Al-Quran, yang keluar adalah tentang syiar. Iya, intinya suruh syiar. Oh gitu. Masya Allah. Yakinlah gitu ya. Akhirnya ikutan. Oke. Dan Ibu menyelenggarakan training sekarang? Insya Allah. Bareng STMR lain ya? Iya. STMR, THMR. Oke. Sama ada kajian juga, kajian rutin kita ada di Baitus Salam. Masjid Baitus Salam. Baitus Salam di daerah The Green BSD Tangerang. The Green BSD. Foundernya Ibu Adik Wuryani. Oke, berarti di sana setiap hari apa biasanya? Setiap Selasa. Setiap Selasa. Kalau jam 9.30 sampai jam 11. Pagi sampai menjelang zuhur. Oh, sampai sebelum zuhur selesai. Ini bagi teman-teman sekitar The Green BSD ya, bisa mampir ke sana. Gratis ya Bu ya? Gratis. Dengerin gitu ya. Iya. Siapa tuh ingin tanya-tanya awal sebelum nanti mendalami misalkan mana rezeki gitu ya. Karena yang Ibu rasakan juga keajaiban muncul. Muncul banget. Banyak banget. Banyak banget. Contoh lagi Bu, keajaiban apa yang Ibu rasakan tadi selain ketenangan deh? Selain ketenangan, kan selain saya TMR saya juga ikut SBMR. SBMR itu? Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Oh, Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Jadi Panas itu ada bisnisnya. Betul. Salah satunya? Iya, salah satu 7 syiarnya kan itu. Selain ngadain training, ada itu juga. Salah satunya ada bisnis gitu ya? Saya ikut dari tahun 2021. Oh, oke. Ibu bisnis apa di sana? Ikutan bisnis yang mana? Dinar. Oh, Dinar. Ya. Oke. Jadi ada Dinar ya. Ini teman-teman bagi yang mau investasi atau nyimpan uangnya gitu ya, supaya tidak kemana-mana uangnya gitu ya. Kalau di tabungan atau apalagi di dompet kan cepet banget ya. Betul. Kurang lebih segitu ya Bu Prapti. Ini ada Dinar Khairul Rezekin. Itu di lempengan-lempengannya itu ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya ya. Ada doa-doanya. Doa-doanya juga gitu ya. Betul. Makanya Panas selalu bilang kalau investasi atau beli dinar itu siap-siap mendapatkan keberkahannya. Kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Jadi Ibu ikut bisnis di dinar dan menjualnya berarti? Jual beli? Kalau saya bukan jual Pak Didi. Gimana jadinya? Syiar. Oh, syiar tuh gimana? Soalnya kalau jual, kalau nggak laku, kedadakan nggak enak ya. Iya, iya. Tidak disiplin katanya nyesek banget, nawarin orang nggak mau gitu loh. Tapi kalau niatnya syiar, insya Allah jadi enak, enteng. Oh, syiar itu apa? Jadi Ibu menyampaikan ke orang bahwa dinar gitu. Cuman belinya bukan dari Ibu? Ya sama dari saya juga. Oh, oke gitu. Jadi terus disebutnya syiar gitu. Ya disebutnya syiar, disebutnya aja. Bukan jual. Bukan gitu. jual. Bukan jualan. Kita emang niatnya syiar. Niatnya syiar, luruskan karena Allah. Sejak tahun berapa Ibu ikutan? Tahun 2021. 2021 udah ikutan tuh. Syiar Dinar Khairul Rezekin ya. Betul. Nah, mudah atau tidak mudah? Ternyata tidak mudah juga. Tidak mudah gitu ya. Oke. Tapi dengan niat yang lurus, alhamdulillah Allah mudahkan. Dimudahkan. Ya betul. Jadi dari 2021 November, ingat saya tanggalnya nggak ingat ya. November 22, 23. Nah mulai kemarin yaitu dari WR kita luruskan niat semua karena Allah. Jangan
karena yang lain, pokoknya jangan luruskannya. Jangan karena ingin dapat kekayaan gitu ya. Betul. Hanya karena Allah gitu ya. Karena Allah, insya Allah nanti ditolong Allah. Bener. Saya LOP. LOP-nya apa boleh tahu? LOP-nya pengen ikut SGS. Oh gitu, SGS itu boleh dijelaskan nih ke audiens kita yang belum tahu nih, SGS itu apa? Sukses Goal Summit. Jadi teman-teman yang mencapai target, nanti ada reward dari Dinar Khairul Rezekin dari PT DKR ya, dari Pak Nas. Itu tempatnya mah ganti-ganti. Kalau yang rewardnya apa? Jalan-jalan? Betul, jalan-jalan. Selain jalan-jalan juga di situ juga ada trainingnya juga. Di hari pertama. Ya, pendalamannya ada. Gitu ya. Ada penghargaan juga yang pada berprestasi naik ke panggung. Ibu dapatnya yang SGS. SGS tahun berapa itu? Yang kemarin tahun 2024. Wah, September baru aja. Diajak kemana tuh? Bandung. Bandung. Wah, itu pokoknya senang-senang sambil belajar juga di sana ya. Betul, senang-senang sambil belajar bareng teman-teman. Senangnya itu kan seluruh Indonesia. Jadi dari Papua ada, dari Kalimantan, dari Aceh, banyak lah. Ketemu ya. Dan rata-rata yang ikut syiar Dinar ini juga alumni ini ya, Mandar Rezeki juga ya, semuanya. Iya. Soalnya kalau tidak mempraktekkan nggak mudah untuk syiarnya. Nggak mudah ya. Memang harus. Kalau menurut saya sih harus belajar dulu Magnet Rezeki, baru syiar. Kalau syiar dulu kadang tidak pasnya nabrak-nabrak. Jadi jual beli biasa kali ya. Beli serendah-rendahnya, nanti jual setinggi-tingginya. Tapi kan nggak bisa. Harganya kan udah dipatok ya. Udah dipatok. Oke. Kita nggak bisa ini. Udah ada dari sana. Harga belinya berapa, bebeknya berapa. Tapi transaksinya minimal kita sudah mengamalkan Magnet Rezeki ya. Betul sekali. Memuliakan orang ya, bukan hanya untuk membuat uang orang pindah ke kita gitu. Iya, betul sekali. Jadi umumnya memang yang ketemu di SGS itu ada alumni dari Magnet Rezeki yang sudah syiar Dinar Khairul Rezekin. Ya ketemu seluruh Indonesia, senang banget nanti. Senang banget. Dan itu kan saya baru pertama kali yang kemarin. Dari tahun 2021 kebanyakan 2021, 22, 23. Saya masih belum belum ketemu kliknya gitu loh. Karena ya belum fokus dan alhamdulillah kemarin sudah lebih fokus, yaitu kencengin LOP-nya. Tambahin garpu tala, kickback, terus merawat terumbu karang. Itu yang kerasa banget. Jadi garpu tala, kickback, terumbu karang. Nah, saya pengen lebih spesifik ini ke bagaimana Ibu bisa dapat SGS, berarti kan melampaui target ya. Betul. Jualan Dinar ini, Ibu sebenarnya jual ke siapa sih dan bagaimana mengimplementasikan 3 jurus tadi? Pertama, saya mendoakan teman-teman yang udah sukses. Kan di grup suka ada tuh. Iya, suka ada di grup jadi kickback kan, kita mendoakan lagi, saling mendoakan. Nah, pas ada teman yang lolos, tetap saya di grup mendoakan. Besoknya saya ditelepon sama WR. Oh gitu. Bu Prapti beneran mau ikut SGS? Saya langsung sering banget, ya mau lah, saya bilang gitu. Kok mau, bukannya kalau udah melampaui pasti ikut ya? Iya, kalau waktu itu belum. Belum. Waktu itu belum. Mau gitu. Ya mau lah, kata saya gitu. Nah, abis begitu saya mikir Pak Dede, ini gimana saya ngomong mau, padahal saya ada kerjaan kan, walaupun ibu rumah tangga kan ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi SGS saya mikir nginepnya 4 malam 5 hari, tinggal kerjaan begitu. Gimana ceritanya? Ya udah. Akhirnya saya garpu tala. Diizinkan nggak sih sama Allah gitu kan? Waktu itu pas ditawarin saya belum mencapai targetnya belum tapi masih ada kesempatan untuk menambah target gitu. Terus saya garpu tala, alhamdulillah dapatnya Yasin 44. Gitu tentang Ilah rahmatan mina wa mataan ilahin. Artinya melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami. Dan untuk memberikan kesenangan hidup untuk waktu tertentu. Kebayangkan dikasih rahmat yang besar. Wah, berarti waktu tertentu. Berarti 5 hari. Pas banget gitu. Pas banget. Berarti dapat lah gitu. Ya. Karena saya di rumah ada kerjaan. Udah mulai MTK-nya nih ke keluarga. Salat tobat untuk suami, untuk anak-anak gitu loh. Saya nggak langsung minta izin. Oh, berarti nggak izin dulu ya? Belum minta izin dulu. Jadi kita mintanya ke Allah dulu. Kan tadi di awal udah semua luruskan karena Allah. Jadi apa-apa mintanya ke Allah, jangan ke manusia gitu. Alhamdulillah garpu tala udah, isinya cakep, bagus banget. LOP tadi udah di awal gitu ya? Iya, benar. Terus salat tobat anak, suami, sama minta ridhonya orang tua. Kan kebetulan orang tua masih ada. Alhamdulillah itu
dimudahkan bisa lolos SGS 5. Oh gitu. Berarti dinarnya penjualannya lebih banyak gitu ya? Menjelang Alhamdulillah. SGS itu akhirnya melampaui gitu ya? Melampaui gitu. target yang ditentukan. Hmm. Secara logika nggak mungkin. Serognya nggak mungkin? Nggak mungkin. Nah, boleh tahu nggak? Ini kan netizen kita kadang-kadang suka nanya, dalam waktu singkat itu ngapain sih, diapain sih gitu ya? Jualannya seperti apa? Itu dari mana tuh, Bu? Tiba-tiba bisa chip itu? Ya alhamdulillah ada teman-teman yang hubungan, kan saya suka pakai status. Oh gitu. Di status ada daftar harga, ada tentang dinner lah, intinya status tentang dinner. Dikirim oleh Allah supaya mereka tergerak untuk Allah yang beli. mengirimkan, betul sekali. Gitu ya. Pokoknya secara logika nggak mungkin banget soalnya. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah maha baik banget, maha sayang sama saya. Terima kasih ya Allah. Dan Ibu dapatnya 2 kali ya SGS itu ya? Atau sekali? 1 kali. Oh, 1 kali. Nah 2 kali, yang kedua kali yang sekarang nih. Ini kan nanti ada yang SGS. Oh, akan ada SGS lagi? Ada lagi. Ibu udah tercapai belum targetnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah akan ikut lagi berarti ya. Makanya. Bukan luar biasa. Kan secara orang-orang tuh pada pinter apa ya? Cara iklannya tuh pinter, ada yang lewat IG, lewat Facebook. Saya nggak bisa. Kan saya bilang tadi nggak bisa IT. Sampai Nggak sekarang pinter pun gitu? IT, ya. Paling story WA aja. Gitu aja udah SGS 2 kali nih, kedua kalinya. Paling story WA sama, tapi ya itu yang MTK-nya itu sholat tobatnya harus dikencengin. Soalnya tuh kunci rezeki kita di situ. Sama mendoakan orang lain. Kayaknya LOP, MTK, Garputala, ya kickback itu mudah dilakukan siapapun ya Bu ya? Siapa aja bisa. Bisa Yang ya? penting mau. Mau, yang penting mau ya? Iya. Itu bukan sesuatu ilmu yang kalau diimplementasikan rumit, ribet, kayaknya enggak ya? Enggak. Magnet rezeki itu apa ya menurut saya sih? Bisa sih relate dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting apa? Mau praktek. Yang penting mau Mau praktek. praktek. Kalau nggak praktek tidak ngefek. Tidak ngefek ya? Betul banget. Makanya Panas selalu bilang dipraktekkan. Udah hafal banget nih. Setiap SMR kan pasti begitu. Pasti begitu. Ada. Ya kalau cuman baca aja, baca buku tahu aja Tahu, gitu. betul. Kalau nggak dipraktekkan gimana dapat keajaiban ya Bu? Betul banget. Yang penting harus dipraktekkan. Tangannya tuh harus begini. Tangannya harus begini ya? Untuk apa ya? Untuk ngingetin kita juga gitu loh. Kenapa sih harus praktek? Ya emang harus. Kalau nggak praktek nggak ngefek. Nggak ngefek. Betul. Nonton YouTube Panas Iya. itu berulang-ulang ya percuma juga ya. Betul. Harus dipraktekkan. Dan kalau LOP itu saya sering bayangkan gini Pak Dede. Di laptop sama gambar otak. Itu kan suka memancar. Ya, betul. Sama kan waktu Pak Dede di camp kemarin ada kan gambar ada kayak gitu. ikutan, Iya, makanya kan itu gambar kan memancar, terus apa yang ada di pikiranmu itu yang menjadi nasibmu. Maka ya udah. Pikirkan yang baik-baik saja. Pikirkan yang baik. Helping dinar, banyak yang beli gitu kan. Saya karena nggak pintar IT, coba bikin itu Pak Dede, kwitansi digital. Diajarin. Untuk apa? Ya itu untuk LOP tadi. Oh, saya jadi bikin aja. bikin kwitansinya aja gitu ya? Bikin aja. Kan biasanya kwitansi ada kalau ada yang beli kan? Ya, ini Ibu bikin aja dulu. Saya bikin, nggak ada yang bisa bikin. Saya bikin atas nama anak saya. Ada yang beli, maunya saya di kwitansi 10 dinar 2 keping. Oh, oke. Beneran loh, selang beberapa hari ada yang beli itu. Helping gitu. 10 dinar. Ibu bikin aja yang banyak. Bikin, iya, makanya abis itu lah ini kok bisa ya gitu. Saya bikin lagi yang paket eksklusif itu kan lumayan 100 juta lebih itu. Bikin atas nama anak yang kedua. Helping juga. Gitu ya. Masya Allah, kata saya. Luar biasa. Ternyata cukup begitu aja Cukup gitu. begitu aja. Dan gitu. teman-teman tuh ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin Kan juga. kalau di grup kan kita emang rame ya. Ada Zoom juga di grup, setiap minggu ada sekali ada Zoom. Nanya kan. Terus ya udah, caranya gimana Bu? Berarti saya bikin aja gitu loh. Kan tadinya saya mikir bikin, nah nanti kan masuk kan dipakai email, pakai apa kan masuk. Ya nggak apa-apa, emailnya email saya aja. Jadi nanti kan kwitansinya masuk kan ke saya gitu. Oh iya. Bisa sih email kalau langsung yang beli bisa. Cuman kalau mereka nggak paham kan nanti malah jadi kurang tepat ya. Betul. Jadi ya udah emailnya email saya, namanya siapa aja boleh. Pakai nama Pak Dede juga nggak apa-apa. Oh gitu ya, siapa tuh beli gitu ya. Amin. Atau yang lain akhirnya temen saya, oh pada dia beli ya, beli juga deh, bisa jadi kan? Bisa. Caranya gimana pun ya, nggak usah mempertanyakan bagaimana orang itu bisa tertarik ya. Pokoknya LOP kan. LOP yang kuat, yang kencang, sambil yaitu tadi MTK tuh penting banget. MTK penting banget dan itu nggak mudah. Nggak mudah ya. Nggak mudah, dan saya pun jujur untuk MTK juga masih apa ya? Masih belajar. Iya kan kita belajar terus lah ya. terus Kadang cobaan itu kalau teman-teman Maria Rizky bilang persoalan itu kan
kita manusia ya, selalu datang gitu ya. Betul. Cuman kan kalau Panas bilang kalau persoalan itu pasti ada solusi. Ada solusi. Gitu ya. Ya sudah, kita belajar terus gitu ya. Oke. Bu Prapti, selain SGS 1 tadi udah dapat, SGS 2 alhamdulillah udah terlewati SGS gitu ya. 5 yang dapatnya. Maksudnya ikut SGS yang pertama di SGS 5. SGS 5. Sekarang dapat SGS yang kedua, itu di SGS 6. Oke. Masih nanti sih, masih belum. Tapi udah tercapai kan? Alhamdulillah. Nah, selain SGS yang di LOP kan apa sih, boleh tahu nggak? Yang sedang di LOP kan ya kan pastilah. Pengen ke Baitullah bersama keluarga. Gitu ya. Baik pun umrah ataupun haji, pengen bareng bersama keluarga. Oh gitu ya. Soalnya ada kemarin yang beli dinar ke saya itu dia gini, Bu Prapti saya beli dinar untuk nanti bisa tambahan naik haji katanya gitu. Oh gitu, untuk nyimpan mereka? Iya. Oke. Dan alhamdulillah beliau tuh beli, tapi bisa berangkat dinarnya kagak kejual lagi gitu loh. Berangkat tapi dinarnya malah nggak kejual, padahal udah tambahan. Nah itu salah satulah berkahnya dinar. Oke, makanya Panas selalu bilang ya, kalau beli dinar siap-siap dan berkahannya. Padahal beliau berangkat berenam. Berenam tuh tambahannya banyak banget. Oh oke. Kan masih ada tambahan naik kuota haji, berangkat haji. Kuotanya tambahnya banyak tuh, berenam berapa ratus juta aja. Ibu daftar haji? Baru daftar, tapi belum nyampe kuota. Mohon doanya. Insya Allah lah. Mudah-mudahan. Umroh juga ya? Umroh dulu sudah pernah. Oh sudah pernah. Sudah. Okay. Tapi kan nggak bareng keluarga semua. Oh sekarang ini bareng keluarga. Pengennya bareng-bareng gitu. Oh. Okay. Soalnya terinspirasi teman-teman tuh pada kemana-mana bareng keluarga tuh kayaknya enak gitu. Iya. Oke. Sambil sekalian merawat terumbu karang juga kan? Iya betul, kan semuanya Triangle Miracle-nya itu diajak semua ke sana gitu ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Ini bagi teman-teman yang ingin umroh ya, gratis. Ini ada Almas Fried Chicken. Masya Allah. Ini kalau waktu haji mungkin dulu atau umroh itu nyobain namanya Al Baik gitu. Itu restoran Arab ya yang fried chicken. Ini ada asli Indonesia, Almas Fried Chicken. Ini bagi-bagi umroh setiap bulan gratis gitu. Dan 5% dari profitnya disumbangkan ke Palestina. 5% dari omsetnya disumbangkan untuk makanan atau sembako sekeliling dari setiap outletnya di Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau mau bayar nggak mau gratisan, kita ada teman saya Mas Erwin Raja, dia ada bisa umroh gitu ya. Jadi biar sekeluarga tapi hemat, ya itu Mas Erwin Raja dengan bisa umrohnya gitu. Mudah-mudahan Bu Prapti juga dengan keluarga ya bisa berangkat ke sana umroh. Amin. Hajinya. Amin. Teman-teman saya selalu bilang haji saya sebenarnya belum saatnya tapi dimajukan. Wah itu luar biasa sekali. Saya pengen banget yang kayak gitu. Seperti itu ya. LOP, MTK dan terumbu karang sama satu lagi apa tadi? Kickback, salat kickbacknya itu kan kencang terutama juga ya. Terutama salat tobatnya juga tuh yang harus. Iya. Ya, berarti kan pasti ada kajiannya ya yang dijalankan setiap Selasa tadi ya di sekitar BSD. Banyak dong orang yang tanya, yang belajar, kemudian mereka juga memperoleh keajaiban. Nah, sebagai CTMR kan pasti mengajaibkan orang lain juga kan Bu ya. Boleh cerita nggak sih dari jamaahnya atau teman-teman yang belajar ke Ibu dan partner Ibu CTMR lain itu, mereka mendapat keajaiban apa sih gitu? Ada beberapa yang mereka tuh pengen bikin franchise ya. Donat, kue lah gitu. Oke. Pengennya dulu tuh targetnya 10 tapi udah 7 dapet. Oh gitu? Oh gitu ya. Jadi ingin 10 udah 7 nih. Padahal tadinya mungkin bingung juga gitu ya. Iya. Ada apa lagi contohnya? Ada lagi yang dapat, tapi dari suaminya sama aja kan ya? Sama aja. Suaminya kan rezeki dapat, tidak harus lewat tangan kita melalui orang lain tadi kan? Istrinya yang belajar magnet rezeki, suaminya yang dapat di tempat pekerjaannya, alhamdulillah gitu. Ada orderan yang bertubi-tubi kayak gitu. Oh gitu. Dan keajaiban itu kan milik semua orang ya? Betul. Nah, nih saya ingin tanya nih ke Bu Prapti, mungkin juga jamaahnya atau peserta trainingnya itu nanya lah, pastilah gitu, ada yang nanya. Ini saya sudah menjalankan, sudah mempraktekkan ya, kayak dipraktekkan kata Panas gitu ya tadi. Tapi keajaiban itu nggak datang-datang. Biasanya kenapa sih Bu? Sebabnya orang itu nggak mendapat keajaiban yang diharapkan. Boleh di-share nggak Bu? Pertama, nggak praktek, bisa. Nggak praktek, katakanlah dipraktekkan nih gitu. Kedua praktek, tapi kenapa kok nggak dapat? Dia sendiri yang meng-cancel biasanya. Gimana? Maksudnya meng-cancel itu gimana? Boleh kasih contoh nggak? Saya kan udah praktek, tapi kok nggak ajaib. Kok nggak dapet gitu loh. Kan dia sendiri yang cancel. Kata dia kan nggak dapet. Oh gitu. Ucapan adalah doa. Oh balik lagi ya. Ucapan adalah doa. Dan semua doa dikabul oleh malaikat. Oleh Allah. Seperti itu. Disiplin kata butuh banget. Gitu ya. Iya. Itu karena penting banget. Penting banget. Disiplin kata kan diibaratkan apa ya? Biji tasbih ya Pak Dede ya.
Tapi kan terikat kuat tuh ujungnya Iya. tuh. Misalkan dia lepas satu aja, Oke. tercari berai enggak? Semuanya. Iya, Oh gitu. Itu dia. Jadi kita harus disiplin kuncinya. kata terus. Betul, insya Allah diusahakan. Jadi kita merasakan keajaiban atau tidak, meskipun kita udah dapat mungkin nggak merasakan, bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu pokoknya tetap disiplin kata. Disiplin kata harus. Ini saya udah baca buku bolak-balik segala macam, kok masih tetap aja hutang, itu mengcancel. Ya, Gitu. hutang kalau di amanat rezeki gantinya apa? Oh iya, Amanah. nggak boleh disebutin Nggak juga boleh. hutang ya, amanah. Amanah. Gitu. Jadi doa yang naik hutang begitu. Oh, lunaskan hutang saya. Lunaskannya Amanah. betul, amanah. Amanah ya. Kalau amanah kan kita jadi lebih legowo ya. Menjalannya lebih enak. Sulit nggak sih? Sulit juga salah. Nanti. Kalau ngomong sama CTMR itu harus disiplin kata juga. Tidak mudah. Tidak mudah atau mudah sih Bu? Menurut saya tidak mudah untuk berlatih disiplin kata itu. Memang tidak Karena mudah. kita itu setiap hari bicara udah terbiasa nih, Iya. kayak hati-hati nanti jatuh gitu. Jatuh jangan beneran. jatuh beneran. Jangan kesana nanti nabrak gitu ya. Jangan sampai kegores nih mobilnya kalau parkir. Itu kan semuanya ini ya negatif gitu Iya. ya. Oh, itu tidak mudah. Gimana latihannya, Bu Prapti? Berproses sih. Berproses. Biasanya kalau mau ngomong tadi kan misalkan nanti contohnya misalkan sakit gitu ya. Awas hati-hati ya nanti kalau kena pisau mau ngomong itu kan dirubah. Udah paling kayak ngomongnya nggak ini dulu. Nggak enak deh jadi nggak nyaman tangannya gitu. Oh gitu. Nggak boleh. Di awal-awal pasti tidak akan bener, lancar ya. Nggak lancar. Dan kelihatan aneh Pak Dede. Kelihatan aneh Iya. sama orang sekitar kita ya. Mau apa sih gitu? Itu ngomong apa sih gitu loh. Gitu. Kalau yang belum biasa emang kelihatan aneh. Tapi insya Allah dengan sering ketemu kita ada di komunitas yang positif, insya Allah kebawa semuanya. Oke, jadi berproses lah ya. Berproses. Ada tahap awal. Orang naik sepeda juga kalau belum pernah ya agak kaku ya. Iya, Lama-lama kan bisa ngebut juga Ya, gitu. sama aja kalau kita naik sepeda kan awalnya juga begitu kan, lama-lama bisa goes rapi gitu. Iya, oke. Tadi Bu Prapti udah contohkan bagaimana cara berlatih disiplin kata. Mulai aja, memang tidak mudah. Di awal-awal kelihatan aneh, tapi harus dijalankan terus. Itu Betul, penting banget penting ya. banget. Oke, cara LOP gimana sih? Tadi udah nyontokan kalau mau jualan share lah disebutnya dinar itu. Salah satunya adalah yang menyampaikan ingin SGS, kemudian bikin kwitansi gitu ya, di kita gitu. Sebenarnya kalau bagi teman-teman yang ingin sesuatu itu gimana sih caranya? Harus dituliskan kah gitu atau gimana? Ditulis. Karena Karena dengan ditulis kita bisa ingat. Oke. Kalau biasanya sih makanya nih buku saya sampai bagus banget kan bentuknya. Oh iya, itu karena dibuka terus gitu Iya, ya, sampai dikebet bentuk terus gitu ya. dilaminating segala macam apa. Gitu. Ditulis itu isinya aja. apa? Isinya LOP? macam-macam. Oh, macam-macam. Ada LOP, ada isi karputala dari berbagai persoalan. Dari awal-awal saya mulai kenal MR gitu. Oh, ini Ada. bukunya. Sejarah banget berarti ya. Iya, makanya Gitu. cuman kalau anak-anak sekarang udah pada pinter IT mah bisa pakai handphone, gitu ya. pakai apa, bisa disimpan di laptop atau gimana. Kalau saya udah bilang di awal emang IT tidak pinter. Iya, tapi ada cara lain. Ada cara lain. Toh esensinya kan bukan menuliskannya ya, tapi LOP-nya itu dilakukan LOP-nya. supaya kita bisa ingat terus gitu ya. Gitu. Dan Itu- dipraktekkan. Dan dipraktekkan. Gitu. Kalau LOP aja nggak praktek ya nggak ngefek gitu. Iya. Itu LOP. Nah, kita masuk Bu Prapti ada sempat sampaikan merawat terumbu karang. Prakteknya gimana sih? Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang sekitar kita atau orang lain itu dalam mengimplementasikan atau mempraktekkan rawat terumbu karang tuh gimana? Kalau di keluarga memuliakan suami, anak, pasangan gitu pasangan ya. lah. Gimana gitu ya. memuliakan tuh gimana? Maksudnya mendoakan aja cukup atau gimana? Enggak lah. Ya apa yang beliau butuhkan diusahakan. Sesuai peran kita berarti di Betul, keluarga. sesuai peran kita diusahakan. Oke. Apa yang dibutuhkan diusahakan kita cukupilah gitu. Ngomel-ngomel lagi udah nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Ya namanya ibu. Ya. Ada anak-anak misalnya masih kecil di rumah gitu. Iya, anak ini kok disiplin kata nakal nggak boleh gitu ya. Terus kalau melakukan hal yang mungkin keliru diomelin biasanya. Terus diapain? Ini kasih contoh nih ke ibu-ibu. Pasti banyak ibu rumah tangga di luar nih. Anak saya tuh, ya ini saya bukan CTMR ya, jadi saya masih boleh. Anak saya tuh nakal banget gitu. Saya jewer. Gimana kalau nggak boleh dijewer, nggak boleh diomelin? Diapain Bu kira-kira? Diajak duduk bareng, diajak ngobrol. Anak saya ini soleh deh. Gitu. Gitu ya? Ngomongnya yang bagus-bagus aja. Oh, Anak saya gitu. soleh deh. Jadi ingat ini. Ingat cerita yang imam besar.
Kan juga waktu itu katanya ibunya habis masak-masak mau ada tamu. Di aur-aurin pasir kan, Imam Sudes. Katanya mamahnya kurang lebih sih ya persisnya nggak kayak ini. Gua sumpahin deh nanti menjadi imam besar di Mekah, di Masjidil Haram gitu ya. Kan bener kan? Ternyata jadi. Oh. Jadi ingat ini. Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, saya belum kenal MR kan waktu itu. Dua-duanya tuh sering nggak sehat. Nah, cuman saya tuh ngomong begini pas di dokter. Ya Allah, mudah-mudahan anakku nanti dua-duanya bisa menjadi dokter, bisa membantu orang gitu. Temannya itu? Anak. Oh, anak. Anak saya dua-duanya. Saya tuh sering dulu waktu kecil ke dokter tuh dua-duanya dok. Iya, bareng gitu ya. Bareng, karena kan masih balita. Namanya tidak sehat kan kadang ya, menular kalau balita, gitu ya. Oke, terus? Jadi saya kepikiran kayak gitu. Terus? Alhamdulillah sama Allah dikabul. Dua-duanya sekarang jadi dokter juga. Dokter apa? Yang satu dokter umum. Luar biasa. Satunya? Yang nomor 2 dokter hewan. Dokter hewan. Ya. Dokter dua-duanya ya. Sama seperti kasusnya itu ya. Masjidil Haram gitu ya. Makanya kan gitu. Itu aja belum kenal LOP yang secara detail aja bisa gitu loh. Makanya ya udah sekarang tinggal kencengin LOP aja. Iya, karena sebenarnya dari situ bukan ilmu baru ya. Mungkin pernah diajarkan oleh guru-guru yang lainnya, cuman hanya versinya. Panas menstrukturkan, meramunya lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Oke, luar biasa. Makanya bersyukur sekali bisa ketemu dengan ilmunya Pak Nas yang luar biasa. Sampai bukunya kan the best. Iya, ini bukannya nih bestseller, dicetak ulang, the bestseller, mega bestseller, dicetak ulang gitu ya. Ini nanti kalau yang mau tinggal beli ya di keranjang di kanan bawah nih ada, tinggal diklik aja bisa masuk ke marketplace, nanti tinggal check out di sana. Ini udah cetakan keberapa nih udah nggak ini? Bahkan di kemarin dari list juga cerita-cerita keajaiban yang diangkat dalam film keajaiban Air Mata keren Wanita. banget. Nah kebetulan nih podcast ini tayangnya setelah rilis ya di di XX1 gitu. Itu luar biasa banyak sekali penontonnya karena kisah-kisah keajaiban di sini diangkat dalam film yang luar biasa kalau menurut saya, dan itu betul sekali, Pak berawal dari kedipan Panas tuh ingin buat film bener. Beliau tidak ada background film sama sekali ya. Iya nggak ada. Udah beliau LOP Garputala, Kickback gitu ya. Macam-macam gitu ya. Oke, luar biasa. Bu Prapti, ada yang disampaikan nggak ke audiens kita yang mungkin merasa gini lah ya, merasa bahwa oke, saya tertarik dengan Mandar Rezeki. Lalu gimana caranya mulainya gitu ya? Harus kemana? Harus ke siapa? Harus belajar di mana? Karena nonton podcast ini aja mungkin nggak cukup atau tidak terstruktur gitu. Itu di komen-komen podcast saya dengan CTMR sebelumnya dan Panas juga banyak. Saya gimana nih mulainya? Saya ngapain dulu gitu? Ini disampaikan nggak ke audiens kita? Silakan. Boleh. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang magnet rezeki, bisa pertama tuh tadi beli bukunya ya Pak Dede ya. Nah, baca dulu yang belum baca gitu ya. Dulu. Okay. Kalau baca masih belum jelas, kan sekarang kita banyak training Pak Dede. Setiap sebulan sekali tuh ada namanya SHMR sama THMR. Seminar hybrid magnet rezeki, dan yang hari keduanya training hybrid magnet rezeki. Oke, ikutan lah ya gitu ya. Ikutan. Jangan melihat apanya ya. Itu murah banget pokoknya mah. Menurut saya murah banget. Karena hasil yang kita dapatkan tuh luar biasa dahsyat. Untuk kehidupan apa? Kehidupan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia malah ya. Dunia dan akhirat. Dengan kita lebih tenang, otomatis kalau lebih tenang, lebih sehat, untuk ibadah kan lebih nyaman juga. Lebih nyaman juga. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa di YouTube-nya Pak Nas juga ada. Bisa kalau mau gratis di YouTube, bahkan teman-teman Telegram. Iya, Telegram. Bahkan teman-teman CTMR dulunya awalnya Telegram ya. Iya. Dengerin audionya berulang sambil nyetrika, sambil nyuci, bisa masak bisa. gitu ya. Itu aja ajaib. Iya, itu aja ajaib. Apalagi kalau mau ikut seminar. Iya. Intinya tidak ada kendala lah masalah uang atau apa gitu ikutan. Bahkan tadi kalau teman-teman sekitar BSD kan kajian setiap Selasa gratis, ada ya. 9 sampai jam 12 zuhur kan. Itu sekarang datang kita aja online sama offline Pak Dede. Online juga kalau ada. dulu offline terus, tapi sekarang misalkan pekan ini offline, pekan besok online. Oke, jadi gantian ya. Gitu. Oke. Soalnya dan mengingat waktunya kan nggak mudah. Dan komunitasnya saya lihat banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan seluruh Indonesia lebih dari 500 CTMR dan itu juga mereka harus mengalirkan ilmunya ke orang lain betul. Ya, supaya dapat keberkahan juga ya. Keberkahan juga ya. Terutama mah. Iya, berkah lahir batin dunia akhirat kalau menurut saya sih. Betul, dunia akhirat. Karena kalau kata CTMR nih saya juga dari berbagai sesi kita,
kalau tidak dialirkan ke orang lain ilmunya tergenang ya, seperti genangan air gitu ya. Betul, Bu. kayak seperti genangan air kan nanti lama-lama air menggenang tuh di bawahnya apa coba? Oh iya. Nggak bagus kan? Nggak bagus, Betul. bau, ada kuman. Belum ada yang suka bergerak-gerak gitu. Iya. Tapi kalau mengalir, jentik-jentik gitu ya. Kalau mengalir terus kan jadi bersih. Bersih. Dan kita juga akan dapat keberkahan juga ya, keajaiban juga melalui orang lain ya. Otomatis kan mereka juga mendoakan kita juga kan. Oh iya, itu kan apa disebutnya? Jadi kickback tadi juga saling doa bidoa lah. Luar biasa. Oke, Bu Prapti, luar biasa sekali sesinya, sudah menginspirasi. Tadi sukses juga untuk bisnis dinarnya atau siar dinarnya. Amin. Semoga tercapai. Insya Allah hajinya dipercepat. Amin. Umroh sekeluarga bisa berjalan. Amin. Dengan jalan Allah apapun itu gitu ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama. Begitu juga untuk Pak Dede dan keluarga ya. Mudah-mudahan juga hajinya dipercepat. Bisa haji lagi. Umroh bareng keluarga juga. Hajinya juga bareng keluarga juga. Amin. Dan mendapatkan keberkahan lahir batin dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang masih memperjuangkan keajaiban Anda, jangan lupa ya, dipraktekkan. Betul. Istiqomah, temukan komunitas terdekat, banyak juga yang gratis melalui Telegram Pak Nas, YouTube dan sebagainya. Intinya harusnya tidak ada halangan kalau kita mau mempelajari lebih lanjut, dan semoga Anda mendapatkan keajaiban Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.